teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Buat kalian, kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory berjudul asli Live. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian masih berani. Sekujur tubuh merinding, darah seperti berhenti mengalir. Ketika sadar, ada sosok lain yang menyeramkan berdiri di dalam lift. Simak cerita Hani dan Putra tentang pengalaman seram yang mereka alami ketika sedang di dalam lift sendirian. Hani, 25 tahun, Jakarta. Kamu kesini saja, ya, biar cepet, tidak makan waktu. Dari sini kita langsung ke Kemang, oke? Bilang saja kamu mau dijemput, dasar kelakuan. Ya sudah, tunggu, habis maghrib aku jalan. Nah, memang kamu temanku paling baik sedunia. Nanti langsung naik saja ke lantai 7 ya Han, takut kerjaanku belum kelar. Iya, bawel. Itu percakapan dengan Indah, sahabatku sejak kuliah dulu. Kami berencana untuk reuni kecil-kecilan dengan beberapa teman kampus tempat kami kuliah dulu, tempatnya di Kemang. Bukan yang pertama juga acara kumpul-kumpul seperti ini. Sebelumnya sudah beberapa kali ada. Bedanya, kali ini aku harus menyempatkan diri untuk mampir ke kantor Indah, menjemputnya lalu berangkat bareng. Gedung di mana kantor Indah berada memang tidak terlalu jauh dari Kemang, hanya sekitar 15 menit jaraknya. Sedangkan aku berkantor di Jakarta Barat. Kira-kira 1 jam lebih perjalanan ke kantor Indah pada jam sibuk pulang kantor. Begitulah. Dan seperti perbincangan kami melalui telepon tadi, selepas maghrib aku berangkat sekitar jam setengah 7. Perhitunganku, jam setengah 8 seharusnya sudah sampai ke tujuan. Tapi ternyata pada hari Jumat itu jalanan Jakarta macetnya lebih parah dari biasanya. Tidak tahu apa sebabnya. Alhasil, nyaris jam setengah 9. Aku baru sampai ke parkiran gedung kantor Indah. Aku tidak parkir di basement, karena parkiran gedung sudah sepi, penghuninya sudah pulang semua. Sebelum turun, aku mencoba untuk menelpon Indah, mau bilang kalau sudah di parkiran. Tapi ponselnya tidak aktif. 2 atau 3 kali aku mencoba tapi tetap tidak aktif juga. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan untuk langsung saja ke lantai 7 menjemput Indah di ruangannya, karena dia tadi sempat bilang begitu. Malam Pak, saya mau ketemu Indah di lantai 7, ucapku ke Pak Satpam ketika aku sudah sampai di lobi. Oh, silakan Mbak, langsung saja, jawab Pak Satpam sambil tangannya menunjuk ke arah lift. Letak meja security sekitar 15-20 meter jaraknya dari pintu lift. Gedung ini sepertinya sudah benar-benar kosong. Di lobinya hanya ada aku dan Pak Satpam. Suara yang terdengar pun hanya suara langkah kakiku yang sedang bergerak menuju ke lift. Ya mungkin karena ini hari Jumat, jadinya orang-orang sudah buru-buru pulang untuk berakhir pekan. Benar, gedung ini kosong, sangat sepi. Mungkin karena sudah sepi, ketika menekan tombol lift pintunya langsung terbuka, jadi tidak perlu menunggu lama. Ketika pintu sudah terbuka penuh, barulah terlihat kalau lift dalam keadaan kosong. Kemudian aku masuk ke dalamnya, menekan tombol lantai 7, lalu pintu menutup. Lift bergerak ke atas, lantai 2. Lantai 3. Tiba-tiba
Lift berhenti di lantai 3A. Kemudian perlahan pintunya terbuka. Aku hanya diam, memperhatikan prosesnya sambil bersandar pada dinding lift bagian belakang. Gelap. Lantai 3A dalam keadaan gelap. Aku hanya bisa melihat meja resepsionis yang letaknya tidak jauh di depan pintu lift. Aku masih menunggu sambil bersandar. Tapi tidak terlihat ada orang, sama sekali tidak ada orang yang masuk ke dalam lift. Sepi saja. Penasaran, aku lalu maju beberapa langkah melongokkan kepala keluar untuk melihat sekitar. Siapa tahu ada orang yang hendak naik. Tapi tidak ada, kosong. Aku tidak melihat ada orang sama sekali. Pada saat inilah perasaanku mulai tidak enak. Aku yang sangat penakut ini langsung berpikir yang tidak-tidak. Siapa yang memencet tombol lift sehingga berhenti di lantai 3A? Padahal lantai 3A kelihatannya sudah sama sekali kosong, sama sekali tidak ada orang. Merinding, aku lalu masuk lagi ke dalam. Menekan tombol tutup pintu berkali-kali, syukurlah. Lift akhirnya menutup. Tapi ketika sudah agak sedikit lega, aku mulai panik lagi. Kenapa? Karena ternyata lift tidak bergerak sama sekali. Hanya diam di tempat di lantai 3A, tidak ke lantai 7. Padahal pintunya sudah tertutup rapat. Kembali aku menekan tombol lantai 7 berkali-kali, berharap lift akan bergerak ke atas. Harapan, tinggal harapan. Lift tidak bergerak juga. Aku mulai panik, lalu merogoh tas mencari ponsel berniat untuk mencoba menghubungi Indah. Tapi tiba-tiba pintu lift kembali terbuka. Aku terkejut sangat. Jantungku seperti berhenti. Masih di lantai 3A. Masih sangat gelap juga keadaannya. Persis sama dengan ketika tadi pintu terbuka pertama kali. Meja kosong, resepsionis. Sendirian dalam gelap, tidak ada orang sama sekali. Kembali, aku tekan tombol tutup pintu berkali-kali dan syukurlah perlahan pintu lift kembali menutup. Nyaris menangis. Aku mencoba untuk menghubungi Indah lagi. Sial, tidak ada sinyal. Semakin panik, karena lagi-lagi lift tidak juga mau bergerak, tetap diam di tempatnya. Pandanganku masih fokus ke layar ponsel berusaha untuk menghubungi Indah, namun masih tanpa hasil. Sekali lagi, suara itu muncul mengagetkanku. Suara pertanda kalau pintu lift akan terbuka. Dan benar, perlahan pintu terbuka untuk yang ketiga kali. Masih di lantai yang sama, lantai 3A. Keadaannya juga masih sama. Gelap dan tidak ada orang sama sekali. Sepi dan kosong. Pintu terbuka lebar. Bertahan seperti itu selama beberapa belas detik. Aku sudah menangis pelan sambil bersandar di dinding lift sebelah kiri, ketakutan, panik. Sekali lagi, aku tekan tombol tutup pintu berkali-kali memaksa pintu agar cepat tertutup. Tapi sebentar, kali ini aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki, langkah yang sepertinya menuju lift, tapi bukan langkah terburu-buru. Hanya langkah kaki berjalan biasa. Bukan lega karena mendengar itu. Aku malah tambah panik. Takut itu setan dan hantu. Aku ketakutan. Sementara langkah itu seperti terus mendekati lift. Sampai akhirnya ada sosok yang tiba-tiba muncul di depan pintu lift. Kamu Nda? Gila kamu ya? Ngagetin saja. Aduh. Ternyata yang muncul adalah Indah. Suara langkah kaki tadi adalah langkah kakinya, lalu dia masuk ke dalam lift. Leganya. Kemudian, pintu menutup. Kali ini lift bergerak, tapi bukan ke lantai 7, tapi malah turun ke lantai dasar.
Pada saat itu, aku tidak terlalu memperhatikan keanehan ini. Hati dan pikiran terlanjur gembira karena sudah bersama Indah. "Ngapain kamu di lantai 3 Anda? Sudah sepi begitu?" "Nakutin tahu," ucapku tanpa melihat ke arah Indah. Fokusku masih ke layar ponsel. "Ada teman," jawab Indah datar. "Kenapa kamu? Sakit? Lemes sekali?" Tanyaku lagi masih belum menatap Indah karena ada sesuatu di ponsel yang lebih menarik perhatian. Tapi Indah tidak menjawab. Dia diam saja sambil berdiri di bagian belakang. Aku melihatnya dari sudut mata. Sampai juga di lantai dasar. Lalu pintu lift terbuka. "Ayo, buruan. Kita sudah telat nih gara-gara macet tadi," ucapku setelah pintu sudah terbuka lalu melangkah keluar. Tapi sekali lagi Indah tidak menjawab. Lalu aku menoleh ke belakang melihat ke arah lift. Betapa kagetnya aku. Ternyata lift dalam keadaan kosong, tidak ada Indah di dalamnya. "Indah, kemana?" Dalam keadaan masih kebingungan, tiba-tiba ponselku berdering, muncul tulisan Indah pada layarnya. "Indah, kamu di mana?" "Lah, kamu di mana? Aku sudah di parkiran dari tadi ini, di depan mobil loh." "Indah, sudah di parkiran dari tadi? Lalu, siapa tadi yang naik lift bersamaku dari lantai 3A?" Setelah sudah bertemu, lalu kami mulai bercerita. Ternyata Indah sudah selesai sejak jam 8, kemudian menungguku di minimarket depan gedung. Sampai akhirnya dia masuk lagi ke dalam lalu melihat mobilku sudah ada di parkiran dalam keadaan kosong. Sungguh peristiwa di lift yang menyeramkan. Putra, 35 tahun, Bandung. Aku bekerja di satu mal di Kota Kembang, Bandung. Mal ini salah satu yang sudah cukup lama berdiri, yaitu awal tahun 2000-an. Lokasinya pun masih di tengah kota. Salah satu tempat favorit wisatawan kalau sedang datang berkunjung di kota ini. Nama jalannya sangat terkenal. Zaman dulu terkenal sebagai pusat penjual jin. Mal ini banyak fasilitasnya. Tersedia taman dan tempat makan di area terbuka. Merupakan mal yang sebenarnya tidak seperti mal pada umumnya. Karena jumlah lantainya tidak banyak. Karena jumlah lantai yang sedikit inilah, jadinya lift yang ada di dalam jadi jarang ada yang menggunakan. Pengunjung lebih banyak menggunakan eskalator. Dan aku sebagai staf maintenance bekerja mengontrol semua fasilitas yang ada di dalam mall, termasuk eskalator dan lift. Aku dan tim bekerja dengan sistem shifting, 2 shift, pagi dan sore. Untuk shift sore akan pulang jam 11 malam, kalau tidak ada lembur pekerjaan. Ngomong-ngomong soal lift, seperti yang aku bilang tadi, pengunjung atau pemilik toko lebih banyak menggunakan eskalator daripada lift, sehingga lift lebih sering sepi, apalagi kalau bukan akhir pekan. Syukurlah, walaupun begitu, lift di mal ini nyaris tidak pernah ada kerusakan. Karena kami memang melakukan perawatan dan pemeriksaan dengan baik secara berkala. Lift letaknya di sudut bangunan, agak di baling belakang. Cukup jarang ada pengunjung yang berjalan sampai ke lokasi itu. Jadi, sekitaran lift lebih sering sepi dari seliweran manusia. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang seru. Sama dengan mal-mal lain, di mal ini juga punya cerita ngerinya. Ada beberapa kejadian aneh menjurus seram. Ada teman security yang bilang, kalau beberapa kali eskalator bergerak dengan sendirinya di tengah malam, padahal jam operasionalnya sudah selesai dan sudah dalam keadaan mati. Liftnya juga sama,
Seringkali di tengah malam terdengar atau bahkan terlihat kalau lift berjalan naik turun dan buka tutup pintunya. Padahal tidak ada siapa-siapa di dalam. Masih tentang lift. Katanya ada yang beberapa kali melihat anak kecil berlarian keluar dari dalam lift di tengah malam. Yang lebih seram, ada beberapa laporan dari pengunjung yang bilang kalau di dalam lift ditemani oleh kuntilanak. Ada juga yang satu lift dengan pocong. Masih banyak lagi versi cerita yang beredar. Cerita-cerita seram ini awalnya aku hanya mendengar dari obrolan teman-teman. Syukurnya selama sudah nyaris 7 tahun aku bekerja di sini, belum pernah melihat penampakan secara langsung, hanya sebatas perasaan tidak enak atau melihat sekelebat bayangan melintas sesekali. Hanya sebatas itu. Sampai akhirnya pada tahun 2018 aku merasakannya sendiri. Begini ceritanya. Masih menempel di kepala detil peristiwa yang terjadi 2 tahun lalu ini. Waktu itu hari Kamis, aku shift sore. Seperti biasa, kegiatan rutin adalah memeriksa semua fasilitas yang ada di mall. Akan aku perbaiki sekalian apabila ada yang rusak. Singkatnya, hari beranjak malam. Pengunjung semakin berkurang seiring semakin larutnya hari. Karena belum masuk akhir pekan dan tidak ada acara festival atau apapun, mall jadi tidak terlalu ramai. Sudah nyaris kosong pada lewat jam 9. Oh iya, secara berkala aku akan memeriksa lift dan eskalator memastikan kalau semuanya masih dalam keadaan baik. Pemeriksaan biasanya kami lakukan di luar jam operasional. Ketika sudah tidak ada pengunjung, lebih seringnya malam hari. Hari itu, aku memang sudah merencanakan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Rencananya juga lift akan diperiksa paling terakhir. Seharusnya tugas berdua malam itu. Tapi rekanku izin tidak masuk kerja, jadilah aku sendirian. Satu persatu, aku memeriksa eskalator. Satu demi satu, lantai demi lantai. Karena ini hanya pengecekan rutin biasa, jadinya tidak perlu sampai harus ada yang dibongkar. Aku benar-benar sendirian berkeliling di mall ini. Walau sesekali melihat dari kejauhan rekan security yang tengah patroli dengan lampu senternya. Tapi tidak sering, hanya 1 atau 2 kali. Amat sangat sepi dan temaram karena sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Sekitar jam 11:30, ketika sedang berada di lantai 3 dan sudah hampir selesai memeriksa eskalator, perhatianku tertarik kepada lift yang walaupun jaraknya cukup jauh, tapi aku masih bisa melihatnya. Lampu di atas pintunya menyala. Itu pertanda kalau lift sedang bergerak, ada yang sedang menggunakannya. Makanya aku memperhatikan. Dari kejauhan, mata terus melihat ke arah lift, penasaran siapakah gerangan yang sedang menggunakannya. Benar, akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3, tempat di mana aku sedang berada. Hal itu semakin membuatku semakin penasaran. Dengan tidak mengalihkan pandangan sedikit pun juga aku melihatnya dari samping. Jadi, ketika lift terbuka, aku tidak bisa melihat ke dalam, hanya terlihat sinar lampu dari dalamnya saja yang menyorot keluar. Lalu aku menunggu. 2 detik. 5 detik. 10 detik. 20 detik. 30 detik. Tidak ada seseorang pun yang keluar. Selama itu pula pintu lift terus dalam keadaan terbuka, tidak juga menutup. Ini lift kenapa? Kenapa berhenti di lantai 3, tidak ada orang keluar, dan pintunya tidak tertutup lagi? Ada apakah? Penasaran, aku lalu melangkah mendekatinya.
Selama berjalan itu suasana semakin sangat sepi, semakin terasa kosong, praktis. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Hingga akhirnya aku sampai juga di depan lift. Benar, pintu terbuka lebar, lampunya menyala terang. Di dalamnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku berdiri, diam di depannya dengan beberapa pertanyaan dalam kepala. Pertama, tadi siapa yang menekan tombol lift lantai 3 sehingga jadi bergerak dari lantai dasar menuju ke lantai 3? Kedua, kenapa lift dalam keadaan kosong? Ketiga, kenapa pintunya terus terbuka? Seharusnya langsung menutup ketika tidak ada orang yang melewati sensor di pintu. Ada perasaan takut ketika memikirkan itu semua. Tapi karena tugas dan tanggung jawab, aku harus memeriksa lift ini, takut ada masalah teknis. Ya sudah, akhirnya perlahan aku melangkah masuk ke dalam. Ketika sudah berada di dalam, dengan posisi setengah jongkok aku lalu mencoba memeriksa panel yang ada di sebelah pintu. Membuka tutupnya, lalu memperhatikan kalau ada kerusakan. Pada saat ini, pintu lift masih terus dalam keadaan terbuka. Setelah beberapa saat lamanya memeriksa, aku melihat kalau semuanya normal, tidak ada yang salah, tidak ada yang rusak. Lalu, kenapa lift tidak juga mau menutup? Aku mulai bingung. Sambil sesekali menekan tombol menutup pintu, tapi tetap saja tidak mau tertutup. Dalam keheningan, tiba-tiba aku dikagetkan oleh adanya hembusan angin yang bergerak masuk ke dalam lift. Di dalam mall tertutup, dan AC pendingin yang sudah mati seluruhnya. Seharusnya tidak akan ada angin bergerak. Tapi ini ada, hembusan pelan menerpa wajah dan tubuh. Angin dari mana itu? Ucapku dalam hati sambil melihat keluar. Aku melongokkan kepala keluar lift, menengok kanan dan kiri, tidak ada siapa-siapa. Tapi aku sangat yakin kalau merasakan ada hembusan angin itu. Tiba-tiba merinding. Ketika sudah mulai merasa ada yang aneh sekali lagi, aku menekan tombol penutup. Setelah sebelumnya sudah menekan tombol lantai dasar. Aku ingin turun saja, lalu pulang. Kengerian sudah menyeruak isi kepala. Syukurlah, beberapa detik kemudian tiba-tiba pintu lift bergerak menutup. Setelah pintu sudah benar-benar tertutup, perlahan lift mulai bergerak turun. Tapi aku yang berdiri di sudut depan sebelah kanan terdiam, membeku seketika, darah seperti berhenti mengalir menelusuri urat nadi. Ketika menyadari kalau ternyata aku tidak sendirian di dalam lift ini. Pintu dan dinding lift terbuat dari bahan menyerupai cermin. Dari pantulannya aku dapat melihat pemandangan yang ada di belakang tempat aku berdiri. Aku dapat melihat bagian belakang lift. Tidak secara langsung, tapi aku melihat kalau ada sosok perempuan berdiri tepat di belakangku. Sosok perempuan ini mengenakan baju panjang berwarna gelap, rambutnya tergerai sebahu. Dan yang lebih mengerikan, aku dapat melihat wajahnya secara utuh. Wajah pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Tapi lambat laun mulai tersenyum menatapku masih lewat pantulan pintu lift. Senyumnya mengerikan. Sambil perlahan memiringkan wajah, matanya terus menatap dengan sayu. Perjalanan lift dari lantai 3 yang seharusnya hanya sebentar, jadi terasa sangat lama. Hingga akhirnya sampai juga di lantai dasar. Tapi pintu tidak langsung terbuka, masih tertutup beberapa belas detik lamanya. Dalam beberapa belas detik inilah, aku mendengar kalau sosok yang ada di belakangku ini tertawa pelan.
pelan sekali. Membaca doa sebisanya dalam hati berharap pintu cepat terbuka, aku sangat ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Syukurlah, tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Ketika sudah cukup ada ruang, aku lalu menyelinap keluar walau pintu belum terbuka lebar. Lalu berjalan cepat, menjauh dari lift. Setelah beberapa detik, aku menoleh ke belakang. Sosok seram itu masih ada, berdiri diam menatapku dari dalam lift. Aku mulai berlari kecil hingga akhirnya sampai di pintu kaca, pintu keluar mall. Lalu membuka pintu kaca itu. Ketika sudah di luar, sekali lagi aku melirik ke arah lift, ternyata sosok perempuan itu sudah tidak ada. Kemudian aku lihat lift kosong itu, pintunya menutup kembali. Begitulah cerita Hani dan Putra terkait dengan lift. Sebenarnya masih banyak cerita seram tentang lift, tapi nanti saja aku ceritakan kapan-kapan, bukan hari ini.